Beri judul dibaptis untuk diutus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa baptisan ini bukan bicara tentang proses di dalam air, tapi bicara tentang ketika Yesus keluar dari air. Itulah cikal bakal permulaan dari seluruh pekerjaannya. Kalau saja ini hanya berakhir di air, maka dia tidak melaksanakan misi pelayanannya secara baik. Pasca tahun lalu di hadapan begitu banyak persekutuan perempuan, saya katakan bahwa mama aku gaptek. Tapi kemarin di ibadah persekutuan perempuan pada tingkat klasis, saya katakan tema tahun ini berhasil. Karena begitu banyak perempuan yang datang. Dan saya katakan apa? Ternyata Natal tidak berakhir di 25 Desember. Natal masih tembus sampai ke 6 Januari. Begitu banyak perempuan yang datang, lalu saya sampaikan kepada mereka bahwa rumah paling nyaman itu di kandungan ibu. Rumah paling nyaman itu di kandungan ibu. Tempat terdamai dalam sepanjang sejarah peradaban manusia itu ada di kandungan. Sehingga kalau kita sudah lahir jangan nakal. Karena anda pernah diam dan aman dalam sebuah tempat namanya kandungan, dan itu teramat bahagia. Memulai cerita Natal kemarin itu dimulai dengan nyanyian Rindu Rumah. Rindu rumah itu bukan bicara tentang bangunan yang megah. Rindu rumah itu bicara tentang kasih sayang orang yang di rumah itu. Rumah bagus dan seterusnya, tapi tidak ada kasih sayang di dalamnya, tidak akan ada anak-anak pulang ke rumah itu. Dia lebih memilih ke pantai atau ke gunung atau ke mana saja. Kalau tidak ada kasih sayang, rindu rumah itu adalah bahasa bahwa di rumah ada kasih sayang seorang ibu atau seorang ayah. Beruntung karena tahun ini PKB tidak Natal secara ke dalam, kalau tidak dapat bagian juga. Dibaptis untuk diutus. Tanggal 25 kita merayakan Natal, lalu kita katakan Natal bukan hanya di 25, tapi Natal sesudah 25. Kalau kita kayaknya tidak terlalu banyak peserta yang hadir. Lalu ada yang menangis. Kenapa menangis di nyanyian Rindu Rumah? Lalu dijawab dengan spontan teman itu bahwa masing-masing orang kau mama aku. Mana Natal solana leba emang karungnya. Di baptis untuk diutus. Bicara Natal bukan bicara sesudah selesai 25 Desember dan perayaan berakhir. Sekarang orang-orang sudah mulai menilai kita. Wah, ramai sekali Natalnya pada tingkat jemaatnya, tapi tidak ada pada buktinya. Bukti yang penting bahwa sesudah perayaan, apakah kita masih terus merayakan kelahiran Yesus dalam hidup kita, ataukah benar-benar berakhir hanya di sini? Lalu kemudian orang menilai kita bahwa oh ya, sudah dicelup, tapi tidak ada bukti hasil dari celupan itu. Baptisan itu bukan tanda dan seremoni saja, bahwa sesudah dipercik. Kalau dalam baptiso artinya, dalam bahasa aslinya, baptiso itu artinya ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu sebenarnya disengaja untuk diberi tanda yang serius bahwa dilimi, bahwa berakhir hidup lamamu. Lalu kalau engkau keluar dari air, maka engkau menjadi manusia yang baru. Simbol yang betul-betul betul-betul serius. Tapi untuk kita kan bukan lagi persoalan apakah kita dibaptis selam, dibaptis percik atau dengan tanah dan lain sebagainya, karena itu tinggal simbol. Tapi yang disampaikan dari maksud baptisan itu adalah benar-benar kelihatan bahwa sudah dibaptis. Usia Yesus waktu menerima baptisan itu 30 tahun. Karena bagi bangsa Yahudi umur matang itu dan dapat bicara di depan umum itu 30 tahun. Mereka yang di bawah umur 30 tahun itu masih dianggap anak-anak dan belum bertanggung jawab secara penuh untuk hidupnya. Makanya nanti seseorang menjadi nabi sesudah mengalami masa 30 tahun. Dan juga harus melakukan sebuah proses yang disebut eseni. Kaum itu meninggalkan suatu tempat lalu masuk ke hutan, biasanya begitu. Tapi dalam artian mengasingkan diri, belajar untuk menguasai dirinya lalu kembali. Itu bagi Yesus 40 hari lamanya. Itu proses itu. Bagi Yohanes lebih lama lagi, muncul dari tengah hutan.
Musa pun mengalami hal yang sama. Dia pergi ke padang gurun menggembala, lalu kemudian kembali menjadi seorang nabi untuk membawa utusan Allah untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Dibaptis untuk diutus. Kita semua ini sudah dibaptis. Tapi pertanyaan berikutnya bahwa siapkah kita diutus? Diutus itu bukan bicara tentang persoalan di sini saja. Pekerjaan kita besar. Saya sengaja menceritakan tadi tentang Natal PPR, karena saya mau berbagi kepada kita bahwa ternyata perempuan itu menjadi kunci kebahagiaan di sebuah rumah. Kemarin di Natal PPR diberi judul Rumah Tanpa Herodes. Tapi baru-baru tadi pagi saya berjumpa dengan seorang perempuan. Dia bilang kalau naik lagi tekanan muncul lagi Herodes. Ya kalau begitu berhati-hatilah. Jangan kemudian alasan tekanan lalu Herodes baru muncul di rumah kita. Rumah tanpa Herodes. Artinya sesudah kita dibaptis seharusnya kita berubah. Baik itu sebagai seorang ibu berubah, tidak lagi menjadi Herodes. Baik seorang ayah tidak berubah juga, tidak menjadi lagi Herodes. Tidak ada Herodes di rumah kita. Yang di rumah kita adalah semuanya adalah orang-orang yang penuh cinta, orang yang penuh dengan kasih sayang. Cukup begitu saja. Baptisan itu bukan bicara bahwa kita sudah berubah menjadi malaikat. Tidak. Baptisan itu bicara bahwa hidup keseharian kita tidak lagi penuh dengan amarah. Baptisan untuk kita tidak lagi bicara tentang selam atau percik atau simbol yang lain, tetapi baptisan bagi kita adalah ketika kita sudah memulai hidup yang penuh dengan cinta, hidup yang penuh dengan kasih sayang. Kita memilih jalan lain, jalan yang penuh cinta, jalan yang penuh dengan kasih sayang. Kita berharap bahwa kita sudah dibaptis seperti Yesus sudah dibaptis dan diutus untuk sebuah pekerjaan. Memang tidak gampang, bukanlah perkara yang mudah. Kita akan berjumpa dengan begitu banyak persoalan ke depan. Tapi kita harus ingat bahwa kita ini sudah dicelup. Kalau T itu sudah dicelup, berarti keluar yang lama. Dia tertarik dari bawah, kelihatan bersih. Dalam artian bahwa makna dari baptisan itu bukan pada tataran simbol saja, tapi makna dari baptisan itu adalah ketika kita mampu hidup secara baik. Bukan proses, tetapi bukti dari kehidupan seseorang yang sudah menerima baptisan. Secara sederhana dicelup ke dalam air, ditenggelamkan atau dipercik. Tapi secara makna itu berarti bahwa kita bukan yang lama lagi. Tapi kalau kita masih hidup seperti kemarin, lebih mengutamakan kehidupan dunia ini daripada persekutuan. 1 kali dalam 1 tahun Natal PPR, 1 kali dalam 1 tahun Natal PKB, Natal Pemuda, kegiatan-kegiatan. Mari kita luangkan waktu kita. Mari kita buktikan bahwa kita ini contoh bagi anak-anak kita. Kalau kita sudah kendor, tidak ada baptisan dalam hidup kita. Kalau anak-anak kita sendiri sudah meragukan, dibaptis itu ngarakan de papa, saran itu ngarakan mama. Itu. Rasa kecewa di gereja diungkapkan dengan malas bersekutu, makin celaka. Tuhan tidak bisa dilawan dengan cara itu. Kita hanya bisa mengatakan penyerahan diri saya kepada Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita belajar bahwa kita semua ini sudah dibaptis. Buktikan baptisan kita, karena kita akan diutus. Buktikan baptisan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita tidak punya waktu yang luang, okelah, kita curi waktu untuk Tuhan. Kita siapkan waktu untuk Tuhan. Di PKB dulu saya katakan bahwa bukan waktu luang, tapi meluangkan waktu. Siapa yang tidak punya pekerjaan? Semua orang punya pekerjaan. Tapi kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan. Bukan waktu luang, tapi meluangkan waktu. Artinya memang satu hari kita siapkan, oh hari ini saya mau pakai untuk Tuhan. Itulah sebabnya ibadah-ibadah kita tidak berkualitas.
Karena kita datang gereja hanya karena waktu luang. Cukup 1 jam saja. Sesudah itu ada program yang lebih besar yang harus kita kerjakan. Sehingga kalau khotbah agak panjang, kita marah bukan karena persoalan khotbah yang panjang, tapi kita marah karena memang kita tidak punya waktu. Kita merasa bahwa ada pekerjaan yang lebih penting. Padahal 1 hari itu seharusnya kita gunakan dan kita manfaatkan untuk pekerjaan Tuhan. Saya selalu katakan, sarapanlah. Buktikan bahwa kita ini dibaptis untuk diutus. Yang pertama-tama yang kita mengerjakan di dalam ibadah saja dulu. Makan sebelum datang gereja, sarapan dengan baik, supaya jangan lapar, supaya jangan keluhkan khotbah yang panjang. Sarapan dengan baik, persiapkan diri dengan baik, jangan begadang kalau malam minggu, supaya tidak mengantuk di gereja. Bukan karena khotbahnya, tapi memang Anda sudah mengantuk. Persiapkan dengan baik seperti ketika Anda mau pergi ke seberang. Mak tumbo kalau perlu, mak tumbo ke gereja. Tapi kita pasti akan tersinggung kalau saya berkata begitu. Tapi kalau Anda tersinggung, lupakan itu. Ini khutbah perdana saya di Januari. Saya mau katakan kepada kita, malulah kalau ada persekutuan dan Anda tidak ada di sana. Malu. Malu kalau ada ibadah dan Anda tidak ada di sana. Tradisi itu harus dimulai dari sekarang. Supaya apa? Supaya anak-anak kita kelak juga merasa malu kalau dia tidak ada di persekutuan, kalau dia tidak hadir di persekutuan. Sekali lagi, kalau khutbah ini menyakiti hati Anda, lupakan saja. Tapi ini khutbah saya di minggu pertama. Malulah kalau ada ibadah dan Anda tidak ada di sana. Malulah. Kenapa? Karena Anda sudah dibaptis. Dan untuk apa Anda dibaptis? Untuk apa saudara dibaptis? Untuk diutus. Diutus untuk membuktikan bahwa Anda sudah diselamatkan. Tuhan mampukan kita yang sudah dibaptis ini untuk ada dimanapun persekutuan terjadi, sebagai bukti bahwa kita ini diutus. Amin.